Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku di channel Lestari Wang Vlog. Oke teman-teman, seperti biasa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video aku. Thanks for watching. Oke, dan dalam video kali ini aku mau review salah satu produk ya teman-teman. Ini berhubungan dengan kesehatan gigi ya. Ini aku mau nge-review produk yang bisa untuk membersihkan karang gigi kita ya teman-teman, yaitu alat untuk scaling gigi. Di sini aku ada brand dari Cina ya, untuk namanya itu Household Tooth Cleaner. Packagingnya dia ini yang cantik seperti ini. Kalian juga bisa lihat untuk tampilan box depannya, ini adalah gambar scaling gigi ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang kurang paham ya, apa sih itu alat scaling gigi. Oke, jadi scaling gigi itu adalah membersihkan gigi dari kotoran-kotoran makanan, yang sisa-sisa kotoran makanan yang menempel pada gigi kita, yang kemudian jika dibiarkan lama-kelamaan menjadi karang gigi ya teman-teman, menjadi plak seperti itu ya. Dan itu kita wajib untuk membersihkannya. Untuk prosedurnya sih, kalau kita ke dokter, anjurannya itu setiap 6 bulan sekali kita harus ke dokter untuk membersihkan karang gigi kita ya teman-teman. Itu untuk karang gigi yang masih belum terlalu parah. Kalau untuk yang karang gigi yang benar-benar sudah parah ya, itu dianjurkan setiap 3 bulan sekali ya. Pernah dengar juga ada yang bertanya, scaling gigi bisa membuat gigi menjadi tipis apa enggak sih? Oke, aku akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Jadi scaling gigi itu tidak sakit ya pada gigi kita, nggak ada rasa sakit sama sekali pada waktu dilakukan scaling gitu ya. Kemudian juga tidak merusak gigi, tentunya enggak sama sekali, dan juga tidak tidak membuat gigi kita menjadi tipis gitu, itu enggak sama sekali. Jika ada yang mengatakan gigi kita akan menjadi tipis jika di scaling, sering scaling, itu enggak sama sekali, karena yang di scaling, yang dibersihkan itu adalah kotorannya, karang giginya gitu loh teman-teman, bukan giginya yang diamplas gitu, enggak. Jadi dari mana ceritanya gigi bisa tipis dengan scaling gitu loh. Tapi kalau setelah melakukan scaling gigi terasa lebih kayak ringan, lebih renggang, itu iya, maksudnya enggak yang gigi kita menjadi kecil gitu, enggak. Kenapa setelah kita melakukan scaling gigi kita itu kayak lebih merasa lebih renggang gitu ya? Karena kotoran yang tadinya itu nyumbat di sela-sela gigi kita gitu ya, kan sudah dikikis, sudah diangkat dengan scaling itu ya. Oke, dan sekarang aku akan tunjukkan kepada kalian ya alat scaling gigi yang bisa kalian gunakan sendiri di rumah. Jadi menurut aku alat scaling ini kenapa membantu sekali, kita nggak perlu ke dokter, repot-repot ke dokter setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan sekali ya. Jika kita memiliki alat sendiri, kita bisa membersihkannya di rumah. Dan untuk alatnya ini seperti ini. Sekali lagi aku membelinya ini tuh di Shopee, dan harganya itu sekitar berapa ya, aku hampir 600 NT, kurang lebih 600 NT ya. Dan untuk harga di Indonesia aku kurang tahu pasti, tapi aku pernah melihat juga di All Shop Indonesia, ada juga influencer yang pernah membagikan harga scaling di Indonesia itu sekitar di antara 250.000 sampai 500 gitu. Mungkin ya sekitar segitulah ya teman-teman. Mungkin beda tipe, beda jenis, beda harga. Aku pikir seperti itu ya. Kalau oke, untuk isinya itu seperti ini ya. Ini untuk alatnya. Seperti ini. Ini ada alat casnya. Ini tuh dia bisa dicas nggak pakai baterai yang bongkar pasang itu, enggak ya, tapi dia pakai charger yang dicas seperti itu. Nanti aku akan tunjukkan. Kemudian di sini ada apa sih ini tuh, jarumnya seperti itu, dan juga ada untuk yang kayak kuncinya buat bukan kunci Inggris. Ini tuh kunci yang buat ngencengin gitu loh. Nanti aku jelaskan lagi ya cara pemasangannya. Sekarang sini ada juga buku panduan cara pemakaiannya. Jika kalian nggak tahu cara pemakaiannya, di sini ada cara pemakaiannya ya teman-teman. Tapi di sini menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Oke, aku akan kasih tahu, tunjukkan kepada kalian cara penggunaannya. Dan untuk cas-casannya seperti ini ya. Ini untuk jarumnya sendiri, dalam satu paket itu ada 2 jarum ya. Satu jarum
agak lebar seperti itu ukurannya, dan satu agak kecil. Dia hanya berbeda ukuran aja gitu loh teman-teman. Aku akan tunjukkan kepada kalian ya, jika kalian bisa lihat. Ini yang satu dia lebih lebih kecil, lebih runcing gitu ya. Yang satu agak lebih tumpul, lebih lebar seperti itu untuk jarumnya. Dan ini tuh untuk yang kuncinya, untuk pengencang ini ya, untuk lubangnya. Kalian tinggal masukkan aja, diputar arah jarum jam. Setelah kalian rasa sudah mentok gitu ya, udah mentok, kalian langsung bisa gunakan untuk mengencangnya, kuncinya ini tadi ya. Nggak usah terlalu menggunakan tenaga, karena kalau kalian terlalu menggunakan tenaga dan kebablasan patah, dan kalau sudah patah meoyong alias nggak bisa digunakan gitu loh teman-teman. Oke, jadi pelan-pelan, santai aja gitu loh. Oke, sedikit aja, yang penting kencang gitu loh teman-teman. Dan untuk yang ukuran satunya juga sama ya, untuk cara pemasangannya sama, ini hanya beda ukuran aja. Dan di sini ada tombol on off-nya ya, dan ini hanya ada tombol satu. Oke, kita coba nyalakan. Oke, dia sudah nyala, dan di sini juga ada baterainya ya, senternya. Tujuannya apa? Supaya kita ketika kita menggunakan ini untuk scaling gigi kita bisa kelihatan kotorannya di sebelah mana dan bagian mana gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku akan jelaskan lagi untuk temperaturnya ini ya. Jika kita ingin yang satu kali, dia ini yang soft, artinya dia itu yang lembut banget ya. Dan perlu kalian tahu juga ya teman-teman, ini tuh nggak akan melukai gusi kalian, jadi kalian nggak usah takut, karena jarumnya ini dia tidak akan bergetar di benda yang lunak ya, misalkan di gusi, bibir, atau kulit, itu enggak. Dia hanya bisa bergetar di benda yang keras. Bahkan di kuku pun juga dia tidak akan mau bergetar. Aku coba ya kasih lihat kepada kalian. Nih, kalian lihat, untuk di kuku aja dia tidak mau bergetar gitu. Jadi kalian tidak usah takut, karena ini tuh nggak sakit dan juga nggak akan melukai gusi kalian selama kalian menggunakannya dengan cara yang benar gitu ya. Oke, ini untuk yang temperatur yang soft ya. Aku akan contohkan kepada kalian. Seperti ini, kalian dengarkan dia bergetar ketika kita tempelkan di benda yang keras, di gigi maksud aku. Jadi kita menggunakannya itu seperti ini, di sela-sela seperti ini teman-teman gitu. Nih kalian lihat kan, untuk lampunya juga dia itu senternya, jadi dia kelihatan untuk dia kita mau nyekalin gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian jika kalian ingin menaikkan volume untuk temperaturnya, kalian bisa klik lagi untuk tombolnya. Di sini adalah yang medium ya, dia agak sedikit kuat tapi nggak kuat-kuat banget. Kalian bisa bedakan ya dari yang tadi dengan yang sekarang. Dan ini yang terakhir, yaitu yang paling strong ya, kuat ya. Dan aku yang paling suka yaitu yang strong, karena kalau strong itu lebih cepat untuk membersihkannya gitu loh teman-teman. Tapi nggak sakit juga, sama ya cara penggunaannya sama, kalian bisa bersihkan langsung di area sela-sela gigi gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian dalam kalian coba aja sendiri, aku nggak praktekkan di sini karena durasinya nanti terlalu panjang ya. Yang penting aku sudah jelaskan kepada kalian fungsi dan juga cara-caranya ya. Dan apabila kalian sudah selesai, kalian ingin mematikan, kalian tinggal klik aja tombol on off nya ini, agak lama sedikit gitu ya. Nah, dia sudah mati sendiri ya teman-teman. Dan setelah selesai menggunakan, jangan lupa kalian itu bersihkan untuk jarumnya, bersihkan menggunakan tisu. Dan kalau bisa kalian bersihkan menggunakan sedikit alkohol, itu lebih bagus ya untuk membersihkan bakteri-bakteri kalian. Atau jika tidak ada, kalian bisa menggunakan tisu basah ya, itu juga sudah cukup. Yang penting jangan setelah dipakai langsung dibungkus kembali tanpa dibersihkan terlebih dahulu, karena itu sama aja menyimpan sumber penyakit gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku akan ajarkan kepada kalian bagaimana cara untuk melepasnya. Untuk cara melepasnya sama ya teman-teman, tinggal kita putar dari arah berlawanan waktu memasang, dan kemudian kita bisa
Oke, jadi seperti ini gampang banget kan teman-teman. Dan untuk cara ngecasnya juga mudah. Jadi di bawah ini ada tombol untuk pengecasannya, kalian bisa masukkan dan kemudian kalian bisa gunakan cas handphone kalian ya. Oke, jadi ini ya review aku tentang scaling gigi. Dan sekali lagi aku mau kasih tahu kepada kalian bahwa scaling gigi ini tuh aman selama kalian menggunakan dengan cara yang benar, dengan prosedur yang tepat, tidak yang terlalu ambisius dan tidak menggunakan di tempat yang tidak seharusnya. Dan juga harus berhati-hati ya, jangan sampai ini tuh terjatuh, karena jika ini terjatuh, aku sudah membaca sih di buku panduannya ini, jika terjatuh maka dia akan mudah sekali rusak. Dan untuk jenis ini yang aku punya ini ya, dia tidak bisa tahan air ya teman-teman. Tapi aku tahu ada beberapa alat scaling gigi yang bisa digunakan di rumah, tapi dia bisa tahan air gitu ya, maksudnya terkena air dia tidak bermasalah. Tetapi untuk ini sendiri, untuk penyapu ini, dia tidak bisa terkena air teman-teman, jadi benar-benar harus dalam kondisi kering gitu loh. Dan saran dari aku juga, ketika kalian itu mau berbagi dengan keluarga atau teman soal menggunakan scaling ini, usahakan untuk jarumnya kalian jangan gunakan jarum yang sama ya. Kalian bisa membeli jarumnya aja gitu ya di tokonya, karena kita nggak tahu ya, setiap orang itu kan memiliki penyakit gigi yang berbeda-beda, dan kita tahu dan mungkin juga penyakit gigi itu bisa menular gitu ya. Jadi jika kalian ingin amannya, aku sarankan jika ada pihak keluarga yang ingin menggunakan, aku menyarankan untuk jarumnya harus dipisah, harus membeli jarum tersendiri gitu ya teman-teman. Kalau untuk alatnya sih aku pikir bisa lah dipakai untuk joinan gitu ya, tapi kalau untuk jarumnya saran dari aku jangan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya review aku tentang alat scaling gigi ini. Jika ada kurang lebihnya aku minta maaf, dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya tentang produk ini, cara penggunaannya atau apa, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau buat kalian yang sudah pernah memiliki alat scaling ini dan kalian sudah pernah menggunakannya, kalian bisa sharing-sharing juga pengalaman kalian selama menggunakan scaling ini di kolom komentar aku. Kita bisa tukar pendapat di sana ya teman-teman. Jika kalian merasa video aku ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian. Dan sampai ketemu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thanks for watching.